dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mau datang untuk berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Baik, firman Tuhan akan saya lanjutkan dari firman Tuhan yang sudah saya sampaikan di ibadah yang pertama di tadi pagi, di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat 8, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Puji Tuhan. Kita tahu firman Tuhan ini datang kepada Musa saat Tuhan mengutus Musa untuk menjadi alat Tuhan melepaskan, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah penindasan, tanah penjajahan mereka. Dan keberadaan bangsa Israel di Mesir pun tentu juga tidak kebetulan. Itu menjadi bagian daripada suatu rencana Allah yang besar. Karena melalui bangsa Israel lah Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan membawa Yakub dan seluruh anak-anak cucunya dibawa ke Mesir untuk Tuhan jadikan sebuah bangsa. Dan sekarang tiba saatnya untuk Tuhan melepaskan mereka. Sebagaimana orang-orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, demikian juga saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya, kita semua di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, kita menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Di dalam iman kita kepada karya keselamatan, karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, kita diangkat menjadi orang-orang pilihan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga sebagaimana Tuhan berbuat kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan akan lakukan kepada saudara dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah melupakan saudara dan saya. Sehingga beberapa hal dari ayat yang sudah kita baca tadi, ada 5 hal. 3 hal pertama saya sudah sampaikan di ibadah pertama tadi. Yang pertama dikatakan ayat yang ke-7, dan aku telah memperhatikan dengan sungguh. Tuhan memperhatikan kehidupan bangsa Israel, saudara. Selama ratusan tahun mereka ada di Mesir. Dan selama mereka ada di dalam penindasan Mesir, ada waktu di mana mereka hidup senang di Mesir. Ketika Yusuf masih hidup, ketika raja-raja yang memimpin masih mengenal Yusuf, masih menghargai, menghormati Yusuf, mereka hidup di dalam kehidupan yang berkelimpahan, berkecukupan. Tapi Alkitab katakan muncul seorang raja yang tidak lagi mengenal Yusuf. Nah, dia mulai menindas bangsa Israel. Dia mulai melihat bangsa Israel sebagai sebuah ancaman. Kadang-kadang hidup saya dan saudara itu juga menjadi ancaman bagi orang-orang lain. Sehingga tidak heran banyak orang juga berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk menjegal kita, berusaha untuk menghalangi kita. Karena tidak jarang ketika kita bertumbuh dengan cepat, kita berkembang dengan sangat baik, saudara, kita ini bisa menjadi ancaman bagi orang lain. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga membuat mereka masuk ke dalam proses penindasan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tadi ayat ini menjelaskan Tuhan memperhatikan.
Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun perjalanan kehidupan kita, apapun masa-masa pengalaman yang sedang kita alami, mari kita tetap mau percaya, mari kita mau tetap yakin bahwa Tuhan memperhatikan hidup saya. Tetapi karena Tuhan memperhatikan, artinya Tuhan bukan hanya memperhatikan hal-hal yang baik yang saya lakukan. Tuhan memperhatikan segala hal, saudara. Entah itu perbuatan baik, entah itu perbuatan yang tidak baik. Karena itu mari kita terus membangun diri kita. Di dalam Tawari, 2 Tawari pasal yang ke 16 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang dapat Tuhan berkati, yang dapat Tuhan tolong. Orang-orang yang mau bersungguh hati mencari Tuhan. Orang-orang yang mau bersungguh hati membangun kehidupan rohaninya, saudara. Bangsa Israel sekalipun dalam penderitaan, tapi di atas sana Tuhan sedang melihat mereka. Mereka mungkin tidak sadar, mereka tidak tahu. Tapi di balik langit sana ada mata yang sedang memperhatikan. Mungkin kita dalam penderitaan, dalam perjuangan, kita lemah, kita tidak berdaya, kita kecewa, kita putus asa. Tapi tenang saudara, di atas sana ada Tuhan yang memperhatikan. Amin. Yang kedua, dikatakan, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Tuhan bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi dia juga mendengar. Artinya dia menerima segala informasi yang lengkap, saudara. Tidak ada yang terlewat. Dia mendengar, dia melihat, tapi dia juga mendengar. Dia mendengar seruan daripada orang Israel. Doa-doa kita, saudara, itu tidak tidak hilang begitu saja. Amin. Jangan pikir, wah saya sudah berdoa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kayaknya hilang begitu saja. Tidak, Tuhan mendengar, saudara. Tapi ingat, Tuhan selalu bekerja di dalam waktu dan rencananya yang sempurna. Tapi apapun doa-doa pergumulan yang kita naikkan, pengaduan-pengaduan, keluh kesah kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, saudara. Dia mendengar. Alkitab katakan, telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekalipun kita berbicara di dalam hati ini. Kitab Samuel katakan, Tuhan mengetahui isi hati orang. Tuhan kenal isi hati orang. Entah itu dengan seruan, dengan suara, dengan teriakan. Entah itu hanya seruan di dalam hati kita. Tapi percayalah Tuhan mendengar, saudara. Tapi Tuhan juga mau melihat ada iman. Ada iman. Dalam seruan-seruan kita, itu harus terasa. Tuhan harus merasa ada nilai iman di dalam seruan kita. Yang ketiga, dia masih di ayat yang ke-7, dikatakan, aku bagian terakhir, aku mengetahui penderitaan mereka. Karena Tuhan melihat dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mendengar, maka Tuhan tahu. Saudara. Sebenarnya ini konsep gaya bahasa ini untuk menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan memahami sesuatu. Padahal Tuhan itu, ya Tuhan maha tahu. Kan gitu. Tuhan tidak perlu melihat untuk tahu, tidak perlu mendengar karena Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan menjelaskan kepada Musa dengan cara berpikir, cara memahami manusia. Supaya manusia bisa, oh ya, karena manusia juga harus lihat, harus dengar, baru tahu, saudara.
Ya jangan kita pikir, oh Tuhan mesti lihat dulu baru dia tahu. Tidak, Tuhan maha tahu saudara. Amin. Dan ini katakan Tuhan benar-benar tahu apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dia sungguh-sungguh tahu. Makna dari kata Tuhan tahu di sini dikatakan dalam terjemahannya ada 3 hal. Yang pertama itu dia dapat merasakan, dapat merasakan. Kalau kita bicara ada orang mengeluh kepada kita, orang berkeluh kesah kepada kita, mungkin kita bisa mendengarnya, mungkin kita bisa tahu dari apa yang diceritakan, tapi belum tentu kita bisa merasakan apa yang dia alami, benar? Orang cerita kepada kita dengan nangis-nangis, ya kita berusaha untuk terlihat peduli, tapi belum tentu kita bisa turut merasakan. Tapi Tuhan yang kita sembah di dalam Ibrani pasal yang keempat dikatakan imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang turut merasakan segala penderitaan kita. Imam besar yang turut dicobai, tapi bedanya dia tidak berdosa. Tapi dia juga mengalami pencobaan-pencobaan. Dia mengalami sakit hati, ketakutan, dihina. Segala hal dialami saudara. Sehingga ketika Tuhan katakan aku tahu, artinya aku pun dapat merasakannya. Jangan kita bilang Tuhan tidak tahu saya penderitaan. Oh Tuhan lebih menderita saudara. Yesus tahu apa itu arti penderitaan. Yang berikut, makna dari kata tahu itu, tahu dalam konteks dapat membedakan. Jadi Tuhan itu tahu dan dia dapat membedakan. Ini penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena proses, atau penderitaan karena kesalahan diri sendiri. Tuhan bisa tahu. Jenis kesulitan, kesukaran yang kita alami itu Tuhan tahu. Ada bedanya. Karena itu kita tidak bisa bilang aduh kesukaran ini datang dari Tuhan, tidak. Bisa jadi itu karena kita punya dosa saudara. Bisa jadi itu karena kita punya salah. Tapi bisa jadi itu karena waktunya Tuhan memproses kita. Atau bisa jadi itu karena kebenaran yang sedang kita tegakkan. Kebenaran yang sedang kita lakukan. Tapi apapun itu kita harus yakin bahwa dia tahu. Yang terakhir dia tahu artinya dia tahu cara untuk menyelesaikannya. Ini yang luar biasa saudara. Banyak orang cuma tahu saja. Tapi belum tentu tahu cara memperbaiki, cara menyelesaikan. Banyak orang cuma sekadar mau cari tahu. Lu tahu. Tahu apa? Wih, satu. Telinga berdiri kita kalau orang bilang begitu. Lu tahu. Tapi setelah dia tahu apa yang bisa dilakukan? Tidak. Cuma cerita lagi di orang. Kadang bisa ditambah lagi. Kita ini kadang-kadang cuma sampai ditahu. Tapi Tuhan dia tahu artinya dia mampu untuk menyelesaikan. Dia tahu cara untuk menolong kita. Caranya dia tidak pernah terbatas saudara. Dia tidak bisa dibatasi oleh apa. Kadang kita berpikir aduh tidak mungkin, mustahil. Keadaan saya seperti ini tidak mungkin. Secara manusia tidak mungkin. Tapi apakah yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Karena dia tahu saudara. Nah kita lanjut kepada bagian yang keempat. Di dalam ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Haleluya. Karena itu Tuhan bertindak saudara. Tuhan bertindak. Aku turun untuk melepaskan mereka. Kata turun ini berarti merendahkan diri. Bapak Ibu, untuk menolong saudara dan saya, tahukah kita bahwa Tuhan harus merendahkan dirinya? Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya.
untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Alkitab katakan Tuhan harus mengosongkan dirinya. Tuhan melepaskan statusnya sebagai Allah untuk merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, mati, bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan. Tuhan harus turun, saudara. Artinya Tuhan tidak segan-segan meninggalkan tahtanya. Tuhan tidak segan-segan meninggalkan harga dirinya. Karena itu mari kita hargai pertolongan Tuhan. Mari kita hargai korban darah Kristus itu. Mari kita hargai karya keselamatan yang Tuhan kerjakan itu. Bukan hal yang mudah, saudara. Untuk menolong umat-umat pilihannya, Tuhan harus merendahkan diri. Tuhan harus lebih berkemurahan. Tuhan harus lebih sabar. Di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, jangan kamu anggap sepele kekayaan kemurahan hati Tuhan, kesabarannya. Karena kemurahan kesabaran Tuhan dimaksudkan agar kita bertobat, saudara. Tuhan memperpanjang kesabarannya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di depan pintu. Aku mengetok, barang siapa mendengar, dia akan membuka pintunya. Tuhan menunggu. Luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan berjuang, berusaha untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Tuhan itu bukan hanya bergerak saat kita berseru, saudara. Tidak. Tuhan terus bergerak. Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Yohanes pasal 15. Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal sebentar. Pasal 5 ayat yang ke Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Haleluya. Tuhan itu bukan duduk-duduk lalu ada yang telepon, ada yang panggil, ada yang berdoa, saya bekerja. Tidak. Tuhan terus bekerja. Tadi di kitab Tawari pasal 2 dikatakan mata Tuhan terus bekerja, terus menjelajah ke seluruh bumi. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, saudara. Dia terus berjuang. Lalu bagaimana kita dapat berhenti berjuang, saudara? Bagaimana kita dapat berhenti bekerja, berusaha untuk terus memperbaiki kehidupan kita ini. Ketika Lot ada di dalam masalah yang besar di Sodom dan Gomora, Tuhan turun. Tuhan datang. Tuhan berusaha untuk menolong, melepaskan Lot. Tuhan terus bekerja, saudara. Karena itu mari kita pun sebagai umat-umat Tuhan, kita pun mau berjuang. Kata melepaskan dari frasa Tuhan turun untuk melepaskan itu berarti merebut, menyelamatkan, memulihkan, membebaskan. Itu makna dari kata melepaskan. Tuhan berusaha untuk merebut, saudara. Bukan suatu pekerjaan yang biasa-biasa saja, tidak.
Dia melakukan dengan segenap hati. Yesaya pasal 31. Yesaya pasal 31. Di situ perikopnya, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel. Kita baca dari ayat 1 saja. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada yang kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ini peringatan untuk tidak mengharapkan pertolongan dari dunia. Mesir itu melambangkan dunia. Peringatan kepada kita, orang-orang percaya, umat-umat pilihan, untuk tidak bergantung kepada pertolongan daripada dunia. Karena dikatakan yang menolong dan yang ditolong akan jatuh bersama-sama. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Amin. Inilah Tuhan kita, saudara. Dia Allah yang melakukan perkara-perkara yang heran, yang ajaib, yang dahsyat. Digambarkan seperti singa yang akan mempertahankan miliknya itu. Apapun dilakukan terhadap dia, tidak akan dia menyerah. Demikianlah Tuhan kita, saudara. Karena itu sebagai umat-umat Tuhan, kita juga jangan gampang menyerah. Amin. Jangan gampang menyerah untuk beriman kepada Tuhan. Jangan gampang menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Jangan gampang menyerah untuk terus berdoa kepada Tuhan. Terus, saudara, terus. Ingat, Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan tahu, saudara. Nah, dan yang terakhir, kembali di Keluaran pasal 3, ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya. Aku turun untuk melepaskan mereka. Lalu setelah lepas bagaimana? Kan begitu. Kalau orang koruptor, penjahat ditangkap, dimasukkan ke penjara. Setelah waktu hukumannya selesai, dia dilepaskan. Lalu setelah lepas bagaimana? Ya sudah, yang penting kamu sudah lepas. Kan begitu. Nanti buat jahat lagi, ditangkap lagi, masuk lagi. Waktunya lepas, lepas lagi. Tuhan tidak melakukan seperti itu, saudara. Ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir, dia tidak melepas lalu, sekarang bos lepaskan, terserah bos mau pergi mana. Sekarang bos jadi orang bebas. Silahkan mau buat apa saja. Tidak. Setelah Tuhan lepaskan, dia menuntun mereka
ke suatu tempat yang lebih baik. Amin. Ya. Inilah kehidupan kita umat-umat pilihan Tuhan. Tidak pernah rugi kita menjadi umat Tuhan. Ya. Tuhan punya rencana besar, rencana indah bagi kita. Dia membawa kita, kata menuntun itu ternyata dari terjemahan bahasa aslinya disebut membawa naik. Menjadi lebih unggul, kata menuntun itu. Jadi menuntun ini bukan cuma membawa ke suatu tempat tujuan, lalu selesai, tidak. Tapi menuntun itu artinya membawa dia naik, membawa dia lebih unggul. Inilah orang-orang percaya di dalam Tuhan, saudara. Tuhan membawa kita itu untuk lebih baik, lebih mulia, lebih berharga, lebih berguna. Amin. Itu kehidupan orang percaya di dalam Tuhan. Tidak ada Tuhan punya rencana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bukan sekadar dia menuntun membawa ke suatu tempat. Tapi dalam tuntunan Tuhan, dalam perjalanan-perjalanan iman itu, Tuhan membawa kita semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin setia. Semakin hari semakin berkualitas. Semakin hari semakin berharga. Semakin mulia. Dan tentu saja hidup kita semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, kata menuntun ini artinya membawa sampai selesai. Sampai tuntas. Sampai tujuan. Dengan segala drama yang terjadi selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel dengan Tuhan. Pada akhirnya mereka sampai juga di tanah Kanaan, saudara. Ya. Pada akhirnya mereka sampai juga. Tuhan menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya. Bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Mereka menikmati janji Tuhan. Walaupun mengalami berbagai hal di dalam perjalanan mereka. Tapi pada akhirnya mereka sampai kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada banyak hal yang masih kita pikirkan. Ada banyak hal yang masih kita khawatirkan. Ada banyak hal yang sedang kita gumulkan. Tetapi percayalah selama kita terus berharap, terus berseru, terus bersandar kepada Tuhan. Maka percayalah dia melihat, dia mendengar, dia tahu. Saatnya dia akan turun dan melepaskan kita. Menuntun kehidupan kita sampai kepada rencananya yang ajaib, saudara. Sampai kepada rencananya yang sempurna. Ayat yang terakhir. Surat Filipi pasal 1. Ayat yang ke-6. Akan tetapi hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Ya. Tuhan yang sudah memulai semua hal-hal yang baik dalam hidup kita semua, Dia akan meneruskannya sampai sempurna, sampai selesai, saudara. Filipi pasal 4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Filipi 4, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan.